Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cika Rahmania Krisnandi dari kelas 11 4 di kelas Geo 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi demografi Indonesia. Kira-kira gimana sih kondisi demografi Indonesia saat ini? Simak terus ya. Saat ini, kondisi demografi Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan. Populasi Indonesia telah mencapai lebih dari 270 juta jiwa, menjadikannya negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Meski tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun, jumlah penduduk muda masih sangat besar, memberikan Indonesia potensi bonus demografi yang dapat menjadi kekuatan pendorong ekonomi. Namun, terdapat tantangan serius seperti ketidakmerataan penyebaran penduduk dengan sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih mengalami kekurangan infrastruktur dan fasilitas dasar. Ditambah lagi, penuaan penduduk yang mulai terlihat mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan sistem jaminan sosial dan kesehatan yang lebih baik. Kondisi ini mengharuskan perencanaan dan kebijakan yang matang untuk memastikan dan mengatasi ketimpangan dan memastikan potensi demografi Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan penyebaran penduduk di Indonesia? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi pusat ekonomi yang menarik banyak orang untuk migrasi dari daerah pedesaan atau wilayah dengan lapangan pekerjaan yang terbatas. Urbanisasi ini didorong oleh harapan untuk mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, serta akses ke fasilitas ekonomi yang jauh lebih lengkap. Faktor yang kedua yaitu faktor infrastruktur. Wilayah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses transportasi lebih cenderung dihuni oleh lebih banyak orang. Daerah-daerah perkotaan dan wilayah Jawa memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa seperti Papua atau Nusa Tenggara. Faktor ketiga yaitu faktor pendidikan. Kota-kota besar juga menjadi pusat pendidikan dan pelatihan. Banyak orang dari daerah pedesaan atau wilayah dengan fasilitas pendidikan terbatas bermigrasi ke kota besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dengan begitu banyaknya faktor pendorong, kira-kira apa aja sih dampak dari adanya penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia? Dampak yang pertama yaitu adanya ketimpangan ekonomi. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan ekonomi antara Jawa dan wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan disparitas dalam pendapatan, kualitas hidup, dan akses terhadap fasilitas. Dampak yang kedua yaitu adanya kemacetan dan polusi di kota-kota besar. Proses urbanisasi yang pesat menyebabkan kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, dan penurunan kualitas hidup di kota-kota besar. Jakarta, misalnya, menjadi salah satu kota dengan tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah seperti di wilayah timur Indonesia, infrastruktur yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Masyarakat di daerah tersebut cenderung terisolasi dan tertinggal. Dengan begitu banyaknya dampak yang dihasilkan dari masalah tersebut, kira-kira apa aja sih solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang. Penyediaan jalan, listrik, air bersih, dan akses transportasi dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, yaitu dengan adanya pemberdayaan ekonomi daerah. Mengembangkan potensi ekonomi daerah-daerah terpencil dengan mendorong industri lokal, pertanian, pariwisata, atau teknologi bisa membuka peluang kerja di luar kota besar. Pengembangan sektor ekonomi berbasis lokal akan mengurangi ketergantungan pada kota besar dan mendorong pemerataan ekonomi. Yang ketiga, yaitu penguatan program desa mandiri. Pemerintah bisa memperkenalkan dan memperkuat program-program yang mendukung pemberdayaan desa, seperti program desa mandiri yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi di desa-desa. Hal ini bisa mengurangi migrasi penduduk dari desa ke ibu kota. Saya sebagai siswi SMA Negeri 3 Bandung berharap dengan terwujudnya visi Indonesia Emas, kita bisa mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata di seluruh Indonesia. Jika pembangunan bisa merata di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa, maka banyak orang yang sebelumnya harus pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan atau fasilitas yang lebih baik, bisa tetap tinggal dan berkembang di kampung halaman mereka.
Ini juga berarti kehidupan di desa atau daerah terpencil bisa lebih sejahtera dan ketimpangan antara kota dan desa bisa berkurang. Dengan pemerataan pembangunan, Indonesia akan tumbuh lebih maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Mari kita semua berperan aktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian informasi mengenai kondisi demografis Indonesia yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.